warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang kecerdasan buatan. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Ya, saya bernama Aulia Rahmawati Siregar dan di sebelah saya nama saya Nuraida Fahmi. Saya Ria Eka Wardani. Saya Muhammad Ridwan. Saya Bagus Komando semua. Dan inilah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati Siregar. NPM saya 2409-1009. Di sini saya membahas tentang proyek data sesiensi yang bertujuan analisis prestasi siswa yang menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA dan random forest regression. Prestasi akademik siswa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dari faktor internal maupun eksternal dalam dunia pendidikan. Di sini penting untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil belajar siswa supaya agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini biasanya kami itu menggunakan dataset prestasi siswa yang memiliki akademik seperti math score, reading score, dan writing score. Nah, di sini tujuan utamanya dalam penelitian ini yaitu menganalisis hubungan antar variabel yang mempengaruhi prestasi siswa. Lalu melakukan reduksi dimensi menggunakan PCA, membangun model prediksi menggunakan random forest atau regression. Nah, di sini menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa, yaitu dia metodenya dipilih karena PCA mampu menyederhanakan data yang kompleks, sedangkan random forest dikenal memiliki akurasi yang baik dalam melakukan prediksi. Nah, di sini dia ada codingannya. Ini mampu. Ini dia ada claim remote import R2 score. Nah, ini dia bagian codingannya. Demikian penjelasan pendahuluan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan di sini yaitu tentang persiapan data dan eksplorasi data. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tahapan persiapan data. Langkah pertama adalah mengunggah dataset Excel menggunakan library Pandas. Setelah data berhasil dimuat, dilakukan proses audit data yang meliputi 1. Pemeriksaan missing value yang tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat data yang kosong. Yang kedua yaitu pemeriksaan data duplikat. Di sini dilakukan untuk memastikan tidak ada data yang tercatat lebih dari 1 kali. Yang ketiga yaitu pemeriksaan tipe data. Dilakukan untuk mengetahui apakah data berbentuk numerik atau kategorikal. Selanjutnya dibuat variabel target baru yaitu exam score yang merupakan rata-rata dari math score, reading score, writing score. Kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi.
Selain itu, dibuat histogram untuk melihat distribusi nilai siswa pada masing-masing mata pelajaran. Tahapan ini penting untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pak, ini Pak, tabunya. Baiklah, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang analisis PCA, yaitu Principal Competence Analysis. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan penggunaan PCA. PCA atau Principal Competence Analysis merupakan metode reduksi dimensi yang digunakan untuk menyederhanakan data tanpa kehilangan banyak informasi yang penting. Tahapan PCA pada program ini adalah yang pertama ada one hot encoding, yaitu data kategorikal yang diubah menjadi data numerik menggunakan. Yang kedua ada standarisasi data, dilakukan menggunakan standar scalar. Tujuannya yaitu agar semua variabel berada pada skala yang sama. Yang ketiga, proses PCA, yaitu menghitung eigenvalue dan explained variancy. Semakin besar eigenvalue, maka semakin besar informasi yang dijelaskan oleh komponen tersebut. Nah, program ini secara otomatis menentukan jumlah prinsipal kompeten yang mampu menjelaskan minimal 80% variasi data. Hasil PCA divisualisasikan melalui scatterplot PCA 2 dimensi. Visualisasi ini membantu melihat pola dan persebaran data siswa secara lebih sederhana. Selain itu, dibuat loading matrix yang menunjukkan kontribusi masing-masing variabel terhadap komponen utama. Variabel dengan loading terbesar dianggap paling berpengaruh terhadap pembentukan komponen tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan proses pembangunan model prediksi. Dataset dibagi menjadi dua, yaitu 80% data training, 20% data testing. Yaitu menggunakan trend underscore split. Selanjutnya dibangun model random forest regressor
dengan parameter n underscore estimator sama dengan 300. Artinya, model membangun 300 pohon keputusan. Keunggulan random forest yaitu mampu menangani data kompleks, mengurangi resiko overfitting, memberikan hasil prediksi yang stabil. Setelah model dilatih menggunakan data training, dilakukan prediksi terhadap data testing. Evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik. R-square menunjukkan seberapa baik model menjelaskan data. Mean square error mengukur rata-rata kesalahan kuadrat. Di sini ada beberapa rumus. Sini ada beberapa rumus ya, yaitu ya MSE. Ini seperti yang saya buat ini rumusnya. Dan juga ada RMSE seperti ini. Dan ada MAE seperti yang saya seperti ini MAE. Semakin tinggi nilai R kuadrat dan semakin kecil nilai error, maka model semakin baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasannya yaitu hasil interpretasi dan kesimpulan. Pada bagian terakhir ini saya akan menyampaikan hasil dan kesimpulan penelitian. Setelah model random forest selesai dilatih, dilakukan analisis fitur importance. Fitur importance menunjukkan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap nilai akhir siswa. Hasil ini divisualisasikan dalam bentuk grafik batang sehingga mudah dianalisis. Selain itu dilakukan perbandingan dengan hasil loading PCA. Variabel yang memenuhi dua kriteria berikut yaitu memiliki loading PCA tinggi dan memiliki fitur importance tinggi. Dapat dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi prestasi akademik siswa. Nah, dan untuk kesimpulannya, PCA berhasil mereduksi dimensi data dan menyederhanakan analisis. Kemudian random forest regression mampu digunakan untuk memprediksi prestasi siswa. Evaluasi model dilakukan menggunakan MSE, RMSE, dan MAE. Dan yang terakhir, fitur importance membantu mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap prestasi siswa. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minggu berapa ya? 4. Bagaimana tuh Excelmu? Sekian dari hasil presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.